Ya, kita masuk di dalam bagian yang ketiga yaitu fungsi diskrit ya. Dari buku yang sama, Kenneth Rosen ya. Fungsi diskrit. Ya, suatu fungsi f didefinisikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan untuk setiap elemen A. Jadi untuk setiap elemen A. Jadi ini semuanya harus dapat gitu ya. Dengan tepat satu elemen B. Artinya apa? Kawannya harus tunggal. Jadi semua input bisa dikerjakan, ini namanya input ya. Semua input bisa dikerjakan dan outputnya harus tunggal. Jadi tidak boleh membingungkan outputnya. Outputnya harus tunggal. Itu namanya fungsi. Ya. Nah, dalam hal ini A ini dinamakan B ini dinamakan dengan image dari A. Ya. Kemudian A besar ini namanya dengan daerah asal, B adalah daerah kawan, sedangkan ringnya ya itu adalah daerah hasil ya. Itu kalau misalkan kita hanya sekumpulan dari hasil dari B saja. Ya, demikian ya. Itu namanya fungsi. Nah, A ini dinamakan dengan variabel yang bebas. Artinya inputnya itu bebas ya, variabel bebas, sedangkan hasilnya terikat, yaitu variabel terikat dependent variabel dari variabel A ya. Jadi itu B. Ya, diberikan contoh fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1. Nah, dalam konteks ini berarti apa? Inputnya x. Dan x itu nanti diwakili dalam bentuk yang di sini, 2x. Jadi kalau apapun x-nya diganti di sini, ya ini harus diganti. Gitu ya. Misalkan contoh, x-nya diganti 1, maka ini menjadi 2 kali 1 plus 1. X-nya diganti 3x, maka kita menjadi 2 kali 3x plus 1. Ya. X-nya diganti x plus h, nah, kita menjadi 2 kali x plus h. Nah, ini namanya fungsi. Ya. X ini untuk menyebutkan variabel yang bisa diganti-ganti atau variabel bebas tadi ya. Contoh f nim, berarti apa? Nimnya yang diganti-ganti nanti. Nimnya diganti ini 7114001, 7114002. Oh, asalnya dari Semarang, asalnya dari Yogyakarta ya. Karena dia fungsi itu bagian dari relasi, maka seringkali kita namakan dengan bisa kita teruskan juga dalam bentuk relasi ya. Relasi dari 7114001 itu koma Semarang. Artinya apa? Berasal dari Semarang. 002 itu berasal dari Jogja. Kita bisa tulis dengan relasi seperti ini ya. Demikian. Beberapa contoh fungsi dalam bilangan, himpunan bilangan ya, inputnya himpunan bilangan itu salah satunya adalah fungsi konstan ya. Itu apa? Efek sama dengan C, artinya konstan terus gitu ya. Jadi kalau secara grafik dia mendatar terus begitu C. Ya, kemudian fungsi linier X plus B bentuknya. Ya, X-nya pangkat 1. Kemudian fungsi kuadrat ya, derajat X-nya pangkat 2 yang paling besar. Ya, kemudian fungsi kubik ya, X pangkat 3, polinomial. Berarti derajatnya sampai dengan N ya, polinomial X pangkat N. Ya, fungsi floor dan ceiling ya, itu fungsi yang lain juga. Floor function atau fungsi lantai atau fungsi pembulatan ke bawah. Ya, jadi membawa bilangan tidak bulat menjadi bilangan bulat, ya, membulatkan ya, fungsi int integer ya, tapi membulatkan ke bawah ya, bukan taksiran terbaik tapi taksiran ke bawah ya. Kemudian fungsi atap berarti membulatkan tapi nilainya ke atas ya. Jadi misalkan kalau floor function kita punya simbolnya di bawah begini ya, 1,2 ya. Ini bukan kali ya tapi koma ya. Kita menggunakan titik sebagai tanda koma. Ini akan dibulatkan ke bawah yaitu sama dengan 1 ya. Sedangkan kalau kita pakai ceiling ya, tandanya di atas begini ya. 1,2 ya, dibulatkan ke atas nanti akan hasilnya sama dengan 2 ya. Jadi ini bukan taksiran ya, tetapi pembulatan ya, dibulatkan ke bawah ataupun ke atas. Ya, ini contoh lebih lanjut ya. Setengah dibulatkan ke bawah 0, setengah dibulatkan ke atas 1. Min setengah ya, dibulatkan ke bawah menjadi min 1, min setengah dibulatkan ke atas jadi 0 ya. 3,1 dibulatkan ke bawah jadi 3, 3,1 dibulatkan ke atas jadi 4 ya. 7 dibulatkan ya tetap 7 ya. 7 dibulatkan ke atas ya tetap 7 ya. Ya. Nah, berikut ini diberikan tabel sifat-sifat dari fungsi floor dan fungsi ceiling ya. Jadi misalkan ya pembulatan ke bawah akan sama dengan N kalau X-nya berada di antara N dan N plus 1, misalkan seperti itu ya. Kemudian juga pembulatan ke bawah dari negatif itu nanti akan sama dengan negatif dari pembulatan ke atas X-nya ya. Jadi misalkan ya pembulatan ke bawah dari min 1,2
Nah ya, ini akan sama dengan minus dari pembulatan dari 1,2. Nah, misalkan seperti itu ya. Itu sama dengan berapa? Min 2. Nah, ya. Ini juga min 2. Ini contoh untuk beberapa sifat dari fungsi pembulatan. Ya, ini fungsi modulo ya, atau dituliskan dengan mod x, m ya, atau sisa hasil bagi ya. Ini diberikan formula x di modulo m, yaitu x dikurangi m kali x per m. Jadi ini formula definisi yang utama, yang formal ya. Jadi misalkan berapakah 7 mod 3 ya, 7 mod 3 berarti sama dengan 7 dikurangi ya 3 kalikan ya 7 dibagi 3. Tapi 7 bagi 3-nya dibulatkannya ke bawah. Nah, ya sama dengan 7 dikurangi 3 kali 7 bagi 3 itu kan 2, berarti kalau dibulatkan ke bawah menjadi 2. 7 kali min 3 kali 2 yaitu sama dengan 7 min 6 yaitu 1. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini atau sisa hasil bagi ya. 7 mod 3 ini ada beri contoh ya, berarti sama dengan 2 kan, 7 dibagi 3 sisanya 1. Nah, itu namanya sisa hasil bagi ya. Mod 5 mod 2 sama dengan 1. Nah, gitu ya. 32 mod 5 sama dengan 2 ya, karena 30 ya kelipatan 5. Oke ya, sisanya 2. Itu sisa hasil bagi atau fungsi modulo. Nah, kita juga bisa melakukan fungsi pada himpunan ya. Artinya fungsinya dikenakan pada himpunan bagiannya. Ya, jadi misalkan F dari fungsi himpunan bagian S nanti akan menghasilkan ya semua anggota S itu dipetakan kemana, itu ringnya, menghasilkan ringnya, yaitu T sama dengan Fs ya. Jadi misalkan di sini ada ABCD, kemudian ada B ya, ini ada ABCD, kemudian ada B, ya, kemudian ada FA sama dengan 2 ya, kalau kita lihat A B C D E ya, kemudian A sama dengan 2 ya, ini ke 1 2 3 4 ya, ini kedua, kemudian B ke 1 ya, kemudian C ke 4 ya, kemudian D ke 1 ya, kemudian E ke 1 misalkan gitu ya. Kemudian kita punya S. S-nya adalah BCD. S-nya BCD. Jadi S-nya hanya ini, BCD. Nah, berarti apa? Kita punya Fs atau hasil dari image dari S adalah apa? Ya, B itu ke 1, kemudian C itu ke 4. Nah, D ke 1. Berarti kita hanya punya sama dengan 1,4. Ya, ya. Ya. Fungsi juga bisa kita operasikan ya. Jadi kita bisa gunakan operasi aritmetika pada fungsi ya. Yaitu apa? Operasi penjumlahan. F1 ditambah F2 kalau misalkan F1 dan F2-nya fungsi ya. F1 kali F2. Nah, ini definisinya apa? Definisinya sederhana, yaitu apa? F1 plus F2 itu diberikan oleh apa? F1X ditambah F2X. F1 kali F2 itu apa? F1X dikalikan F2X. Ya, gitu ya. Jadi misalkan F1 sama dengan X kuadrat. F2-nya X min X kuadrat. Berarti kalau kita jumlahkan, ya dijumlahkan aja. X kuadrat ditambah X min X kuadrat, yaitu sama dengan X. Kalau dikalikan ya dikalikan saja. X kuadrat dikalikan X min X kuadrat, yaitu X pangkat 3 min X pangkat 4. Ya, slide ini menunjukkan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi ya. Kita ingat, fungsi itu intinya pertama adalah untuk setiap X anggota A harus punya kawan. Ya, untuk setiap. Kemudian kawannya tunggal, ya. Kawannya tunggal. Ada B-nya itu harus 1. Nah, ya, ada 1 B. B-nya hanya 1. Nah, ya. Jadi ada kuncinya itu. Jadi misalkan di sini kita lihat yang huruf F, fungsi F ya. Ini 1 2 3 semua punya kawan dan kawannya tunggal. Nah, maka ini namanya fungsi. Ya, kemudian kita lihat lagi yang G. G semua punya kawan, betul. Semua sudah punya kawan. Tapi kita lihat 3, 3 ini kawannya 2, yaitu 0 dan 4. Ya, ada 2 panah yang keluar begini. Nah, ini tidak memenuhi kaidah dari fungsi. Ya. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Oh, ternyata 2 tidak punya kawan. Ini juga bukan merupakan fungsi. Ya, jadi G dan H tidak fungsi, bukan fungsi. Ya, kita masuk di dalam beberapa klasifikasi fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi bisa dikatakan injektif atau satu-satu. Itu jika apa? Jika setiap bayangan adalah unik. Ya. Jadi tidak ada bayangan yang sama. Artinya apa? Jika Fx sama dengan Fy, maka X harus sama dengan Y. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi misalkan di sini kita lihat
Kalau di sini kan pasti sudah harus punya kawan ya. Tapi di sini kawannya nggak boleh double gitu ya. Jadi misalkan ya Anda bayangkan B-nya, misalkan B-nya tidak ke 5 tetapi B-nya ke 1. Nah, ini akan terlihat bahwa satu ini punya dua kawan. Nah, ini tidak memenuhi kaidah injektif ya karena satu mempunyai kawan C dan mempunyai kawan B. Nah, jadi supaya injektif bahwa apa? Kawan di sini harus hanya satu. Gitu ya. Contoh, efek sama dengan X ya itu pasti akan injektif. Efek sama dengan X kuadrat. Mengapa tidak injektif? Kita bisa melihat ya. Kalau dalam bilangan real min 1 menghasilkan X kuadratnya adalah 1. 1 juga X kuadratnya adalah 1. Nah, ini kan menjadi 1 ini punya dua kawan, yaitu X kuadrat. Gitu ya. Jadi istilahnya seperti itu ya. Jadi kalau dia tidak injektif biasanya tidak bisa diinverskan ya. Tidak injektif biasanya dibalikkan jadi tidak pasti begitu ya. Jadi misalkan kita contoh kalau kita balikkan begitu kan akar X kuadrat. Nah, akar X kuadrat itu kan selalu plus minus. Sama dengan plus minus X. Nah, ini kan bukan fungsi plus minus, yaitu ada double jawabannya. Jadi kalau dibalikkan jawabannya lebih dari satu, ya itu namanya tidak injektif. Kalau injektif itu satu-satu. Dari kiri ke kanan itu satu-satu, kalau dari kanan ke kiri juga nanti harus satu saja, gitu ya. Itu namanya injektif. Yang kedua, fungsi dikatakan surjektif, ya. Jadi suatu fungsi dikatakan surjektif jika daerah kawan sama dengan daerah hasil atau untuk setiap Y, anggota B merupakan bayangan dari suatu X anggota A. Artinya apa? Fungsinya habis, ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan itu, di sini itu harus ada semua. Ini itu harus semuanya punya kawan di sini. Jadi ini harus dituju oleh sesuatu yang ada di sebelah kirinya. Nah, ya, jadi tidak boleh sisa. Jadi kalau misalkan di sini ada 0 begitu, nolnya nggak punya kawan, ini tidak surjektif nanti, gitu ya. Jadi itu contohnya. Jadi surjektif itu ini harus habis. Ya, misalkan fungsi efek sama dengan X, ya itu pasti surjektif. Kenapa? Ya karena setiap bilangan X pasti punya kawan, yaitu X itu sendiri. Tapi X kuadrat, kenapa tidak surjektif? Nah itu ya, efek sama dengan X kuadrat, kenapa tidak surjektif? Gitu ya. Jadi misalkan kita punya, misalkan ini dari bilangan bulat ya mestinya ya. Dari bilangan bulat ke bilangan bulat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, gini kita di sini ada bilangan 2. 2 itu berapa? Yang hasilnya X kuadrat sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 2 berapa? Akar 2. Akar 2 tidak bulat. Nah, ini berarti 2 nggak punya kawan. Nah, ini namanya tidak surjektif. Ini khususnya pada bilangan bulat. Ya. Tapi kalau pada bilangan real ya bisa jadi dia surjektif. Ya, karena ada akar 2. Ya, tapi kalau pada bilangan bulat, akar 2 ini tidak bulat. Jadi 2 ini tidak punya kawan. Ya, jadi ini namanya tidak habis. Ya, contoh X kuadrat pada bilangan bulat bukan merupakan fungsi yang surjektif. Ya, berikutnya fungsi bijektif atau korespondensi 1, 1 ya. Satu fungsi F dikatakan bijektif jika F adalah injektif sekaligus surjektif. Ya, jadi dia satu-satu dan fungsinya habis, sebelah kanannya habis. Jadi misalkan kita lihat di sini. Ya, di sini adalah oke ya, ini AB dan ini kawannya hanya satu semua. Berarti ini namanya injektif ya, tetapi dua tidak punya anggota, tidak punya kawan. Nama makanya dia namanya tidak surjektif, not onto. Onto itu surjektif ya. Kemudian yang di sini ya. Oke, ini kita melihat di sini surjektif karena habis ya, habis surjektif onto. Tapi apa? Dua punya kawan 2. Berarti di sini tidak one-to-one. Nah, di sini ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini habis ya dan sekaligus kawannya hanya tunggal. Nah, namanya ini bijektif. Ya, one-to-one and onto. Ya, kalau kita lihat di sini sekarang ya. Nah, ini tidak habis berarti not onto ya, not surjektif. Ini punya kawan 2 berarti not injektif. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini, wah ini kawannya 2 langsung. Wah, ini berarti bukan fungsi ya. Ya, ini inverse suatu fungsi atau kebalikan ya, balikan ya. Jadi kalau di sana itu adalah fungsi FA ya, dari A ke B FA, maka dari sini adalah inverse-nya atau kebalikannya ya. F-1 tandanya ada -1 di atasnya. F-1B ini namanya inverse function ya. Jadi inverse dari fungsi ya. Kenapa kok disebut dengan inverse dari fungsi? Karena belum tentu balikannya itu merupakan fungsi. Nah, ya. Jadi ini inverse dari suatu fungsi. Ya, kayak contohnya tadi.
ya, fx sama dengan x kuadrat. Nah, ya, fx sama dengan x kuadrat. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, min 1, 0, 1, 2 gitu ya. Ini ke sana, ya. Ini ke 1, ini ke 0, ini ke 4, ya. 1 tetap ke 1. Nah, ya. Nah, di sana dari sini ke sana fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tapi kalau kita balik ke sini ya, f min 1x yaitu sama dengan akar x plus minus ini. Nah, ini bukan fungsi karena apa? Karena satu punya kawan dua yaitu min 1 dan 1 ya. Jadi ini inverse dari suatu fungsi. Nah, untuk menjamin bahwa suatu inverse fungsi itu juga merupakan fungsi atau fungsi inverse, maka dia harus invertible atau apa? Korespondensi satu-satu. Artinya dapat dibalik ya. Jadi kalau kita punya ini ke sana ya, asalkan ini satu-satu begini ya pasti akan balikannya juga satu-satu. Ya, dan kalau di sini habis maka akan memenuhi kaidah fungsi balik bahwa kalau dia ke sana pun juga akan punya kawan semua. Jadi kalau dia one to one korespondensi atau korespondensi satu-satu, maka dijamin bahwa inverse dari fungsi tersebut juga merupakan fungsi atau disebut dengan invertible, yaitu apa? Dapat diinverskan. Ya. Ya, fungsi komposisi f0g ya, dijelaskan dengan ya f0gx sama dengan fgx. Oke. Jadi untuk setiap x berada di dalam daerah asal G yang memenuhi Gx berada dalam daerah asal F. Jadi kalau kita gambarkan ya, F0G berarti ini di sini ada F0G. Jadi ini kalau ini ada A, ini ada A juga, ini ada A juga ya. Di sini G-nya dikerjakan dulu. Nah, ini fungsi G ya. OX dibawa ke GX. Nah, GX ini akan dibawa oleh F ya menjadi F dari GX. Nah, itu namanya komposisi fungsi ya. Jadi misalkan di sini f-nya 3x plus 2, gx-nya adalah x kuadrat min 1 ya. Kita bisa punya f0gx berarti apa? F dari x kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Berarti ini apa? Ini sebagai nanti masuk ke dalam x-nya yang ini. Nah, jadi apa? 3 kali x kuadrat min 1 plus 2. Jadi 3x kuadrat min 1. Nah, ya. Kalau dibalik, G0F. Berarti G dari fx. Fx-nya apa? 3x plus 2. Berarti ini 3x plus 2 ini, ya, ini akan masuk menjadi x yang ini, x kuadrat. Ya, ini x kuadrat. Nah, jadi 3x plus 2 dikuadratkan, kemudian min 1. Jadi hasilnya ini. Jadi jelas ya, bahwa di sini terlihat sekali bahwa F0G, ya, secara umum itu tidak sama dengan G0F. Nah, ya, secara umum. Oke. Ya, ini definisi formalnya ya. F0G komposisi dari F dan G. Ya, G dikerjakan, kemudian setelah hasilnya dikerjakan oleh F. Ya, ini G dikerjakan menjadi GA, GA dikerjakan oleh F menjadi FGA. Ya, demikian namanya komposisi fungsi. Ya, komposisi dari fungsi dan inverse-nya akan menghasilkan fungsi identitas. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, ini ke sana, kemudian dibalikkan lagi oleh f-1. Ya, F, kemudian dibalikkan lagi oleh f-1. Jadi muter ya. Nah, ini akan kembali menjadi fungsi identitas. Jadi F inverse 0 FA yaitu F inverse dari FA. Jadi ini hasilkan F inverse dari B. Jadi A ke B, kemudian dibalikin lagi ke A lagi. Jadi hasilnya akan A. Ya demikian juga kalau dibalik. Ya, demikian. Jadi ini sifat dari identitas dari komposisi fungsi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.